Shalom semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat melewati 1 minggu berjalan ini. Dan malam hari ini kembali lagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena cinta kasih Tuhan yang menyertai hidup kami sampai hari ini. Dan hari ini ya Tuhan, kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan, kami datang beribadah kepadamu. Kuduskan setiap hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, agar kami benar-benar hidup oleh firman Tuhan dan memegang firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca, membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Apakah semua sudah dapat? Kita akan baca secara bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kita sama-sama mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Dari firman Tuhan malam hari ini, kita sama dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu. Dan kita tahu cerita daripada firman Tuhan ini di mana bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir ke tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan kita sama-sama melihat di sini bagaimanakah hidup dunia tanpa Tuhan? Dan bisakah kita hidup tanpa Tuhan? Bisakah kita hidup tanpa Tuhan? Kita akan lihat bagaimana dunia yang tanpa Tuhan. Ketika kita hidup tanpa Tuhan, manusia terjerat dalam kekuasaan raja yang jahat, mengalami kehancuran rohani dan hidup dalam gelap tanpa arah. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Kita tahu Firaun adalah orang yang berkuasa di tanah Mesir. Bahkan orang-orang menganggap dia sebagai dewa di tanah Mesir. Sehingga ketika Tuhan sudah melakukan segala mujizat di sana, 10 tulah itu yang Tuhan berikan namun tetap saja Tuhan berkata bahwa Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Tuhan punya maksud mengapa Tuhan berkata demikian. Tuhan mau agar semua mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di tanah Mesir. Untuk apa?
agar orang Mesir dapat melihat Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan mau menunjukkan kuasanya, Tuhan mau menunjukkan siapa dirinya di tengah bangsa Israel. Aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah Israel. Aku Allah yang tidak pernah gagal untuk umatku. Dan Tuhan sendiri yang menyertai umat pilihannya. Sampai hingga nanti akhirnya firman Tuhan hari ini mereka keluar dari tanah Mesir. Namun mereka keluar dari tanah Mesir pun juga bukan hal yang mudah untuk mereka keluar. Tetap saja mereka dikepung, tetap saja mereka dikejar oleh orang Mesir. Dan kita lihat sama-sama bagaimana kehidupan kita. Jikalau kita tidak hidup tanpa Tuhan. Jikalau kita hidup tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mengetahui Tuhan Allah kita. Bahkan bagi kita saja yang sudah percaya kepada Tuhan, masih saja melihat realita kehidupan yang membuat kita merasa putus asa untuk menghadapi kehidupan, membuat kita rasa khawatir, rasa takut, hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun saya percaya bahwa satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu ada di tengah keputusasaan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bayangkan kita hidup kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana hidup kita? Tentunya kita akan hidup tanpa arah, tidak ada tujuan hidup. Hidup maunya kita saja. Hidup mau sesuai dengan kehendak kita. Atau juga tidak ada yang larang, tidak ada yang tegur, tidak ada yang apa-apakan kamu. Intinya hidup sesuai dengan apa yang saya mau. Hidup di luar kebenaran Tuhan. Tidak ada yang pedulikan kamu. Namun kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang hidup. Yang selalu ada. Bahkan Dia sendiri yang datang untuk saya dan saudara. Agar kita bisa bertemu kepadanya. Hidup tanpa Tuhan berarti hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa harapan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jikalau kita ingat kembali, kita dahulunya yang belum mengenal Kristus. Bagaimana hidup kita? Apakah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Juga kita belum mengenal Kristus. Namun saat ini kita bersyukur bahwa kita hidup mengenal Kristus dan kita hidup di dalam pengharapan akan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita adalah orang yang hidup memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai pemuda-pemudi, mungkin kita di dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita putus asa untuk melihat realita kehidupan. Namun yang perlu kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Yang perlu kita ingat bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku adalah orang yang telah diselamatkan. Aku adalah anak Tuhan dan aku punya Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang hidup tanpa Tuhan. Namun kita adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat dari cerita hari ini di mana bangsa Israel sudah mau keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apakah orang Mesir meninggalkan mereka begitu saja pergi? Justru orang Mesir mengejar mereka. Dan kita lihat bahwa ketika firman hari ini di mana mereka bersungut-sungut kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bawa kami ke sini? Mereka sudah putus asa, kepercayaan mereka sudah hilang. Dan mereka sudah tidak ada lagi pengharapan di situ.
Dan kita lihat di depan mereka ada apa? Di depan mereka ada apa? Di depan mereka ada Laut Teberau, sedangkan di belakang mereka ada orang Mesir. Bagi kita secara pribadi, secara manusia, memang kita tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada solusi lagi. Selain kita lari ke atas. Kita bisa langsung lari ke atas? Kan tidak bisa. Namun kita punya pengharapan. Yesus Kristus yang adalah harapan di dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel merasa ketakutan, merasa hilang arah, merasa tidak ada solusi, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Di belakang mereka orang Mesir mengejar mereka, mau membunuh mereka. Dan di depan mereka Laut Teberau, tidak bisa kemana-mana. Namun kita lihat Musa mengarahkan mereka. Musa berseru kepada Tuhan dan dia mengatakan kepada bangsa Israel bahwa berdirilah tetap. Tuhan akan berperang untuk kamu. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Aku juga suka sama ayat ini bahwa Musa benar-benar mau memberikan harapan kepada bangsa Israel. Di tengah keputusasaan mereka, di tengah ketidakpercayaan mereka, di tengah tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan adalah keselamatan kita. Kita tahu kita harus lari kepada siapa saat kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kadang ada saatnya hidup kita mau mundur tidak bisa, mau maju tidak bisa. Dan kita stuck di situ saja. Namun di saat keputusasaan kita, yang harus kita lihat adalah lihat ke atas, pandang ke atas, lihat pertolongan Tuhan, lihat keselamatan yang Tuhan berikan hari ini kepada saya dan saudara. Dan sebagai pemuda-pemuda mungkin tidak mudah untuk kita berjalan, bahkan menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Namun saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan semua itu mudah, amin. Bersama dengan Tuhan semua itu gampang, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang paling penting adalah iman dan pengharapan kita hanya ada kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang menghancurkan kuasa kegelapan, di mana yang tadinya dunia hidup tanpa Tuhan, hilang arah, kita hidup tanpa Tuhan, tidak tahu tujuan kita harus kemana, tidak tahu arah hidup kita kemana. Namun kita bersyukur bahwa melalui Yesus Kristus sendiri yang menyatakan dirinya melalui kasih-Nya kepada saya dan saudara, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yesus Kristus sendiri yang datang untuk saya dan saudara. Dan kalau kita lihat firman hari ini, di mana orang Israel merasa ketakutan, merasa putus asa, hilang harapan, hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka marah-marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, karena di tengah rasa ketakutan mereka. Dan kita lihat bagaimana Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Mesir. Tuhan yang berjanji kepada mereka. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan tidak membiarkan begitu saja umat pilihan Tuhan, umat pilihannya. Ketika Ia menyatakan mujizat-Nya, Dia mau menunjukkan kuasa-Nya di tanah Mesir. Bahwa bangsa Israel punya Allah yang hidup. Dan walaupun mereka sudah berakar, sudah penyembahan berhala itu sudah menjadi natur di dalam kehidupan mereka, namun tetap Tuhan kembali memilih umat-umat pilihannya. Tuhan kembali mengangkat mereka. Tuhan mau benar-benar menunjukkan siapa dirinya di tengah-tengah bangsa Mesir juga kepada bangsa Israel. Tuhan sendiri dia mengatakan bahwa aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka.
Dan kita tahu bahwa ketika bangsa Israel, ketika Tuhan menyatakan semua mujizatnya, dan Anda masih ingat tulah terakhir apa? Kematian anak sulung. Merasa itu hal yang benar-benar menurutku sangat sadis. Anak pertama harus mati. Bukan hanya manusia saja, namun semua binatang, bahkan semua yang hidup. Anak sulung dari binatang juga manusia mati. Dan di situ Tuhan memberikan janjinya kepada umat pilihannya bahwa kalian harus menyembelih kambing domba yang merupakan sebagai perjanjian Tuhan yang harus diingat oleh bangsa Israel turun-temurun. Jadi ketika darah itu dioleskan di ambang pintu, bangsa Israel tidak akan kena musnah, tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan. Namun Tuhan menyelamatkan mereka melalui darah itu. Dan melalui darah Yesus Kristus sendiri yang mati di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah untuk kita, sehingga kita bisa dibebaskan. Itulah yang menjadi peringatan kita sampai selama-lamanya, itu adalah Paskah. Kita memperingati bahwa keselamatan yang kita terima bukan dari manusia, namun dari siapa? Dari Tuhan Allah itu sendiri. Ketika Tuhan mengingat kembali janjinya kepada orang Israel, ketika Tuhan mau benar-benar kembali meneguhkan janji itu bahwa dia akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia benar-benar melakukan janjinya itu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak yang sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, kata Tuhan sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa walaupun Tuhan sudah menyatakan berbagai macam mujizat, kalau secara duniawi kita lihat bahwa kalau satu mujizat saja, satu perkara saja Tuhan jatuhkan kepada manusia, pasti itu kita sudah kapok, bukan? Kita tidak akan melakukan. Tapi ini tidak. Bahkan sampai 10 hukum yang Tuhan jatuhkan ke tanah Mesir, tetap saja Quran mengeraskan hati untuk tidak mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Namun kita lihat bahwa di akhir tulah yang ke-10 inilah Firaun merasa tidak mampu lagi. Karena termasuk anaknya sendiri juga ikut mati. Dan di sini kita juga melihat bagaimana Tuhan benar-benar berperkara, Tuhan Allah yang hidup benar-benar menyatakan siapa dirinya di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh darah itulah mereka dibebaskan. Oleh darah anak domba itulah mereka diselamatkan dari hukuman. Demikian juga Yesus yang adalah anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, membuka jalan bagi kita orang-orang yang tidak layak datang di hadapannya. Dan dengan iman kita percaya bahwa dialah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Tuhan benar-benar mau mengangkat saya dan saudara, ketika Tuhan benar-benar memulihkan kita, menyelamatkan kita, dia tidak tanggung-tanggung. Dirinya sendiri yang ia korbankan untuk saya dan saudara. Dan melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari dosa dan kematian. Melalui kematiannya dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib, kita dapat dibebaskan. Dan kita menjadi orang-orang yang hidup, yang memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan satu hal yang benar-benar kita syukuri dalam kehidupan sepanjang hidup kita, yang kita syukuri adalah keselamatan itu sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, walaupun banyak pengajaran saat ini yang mengatakan bahwa keselamatan bisa didapatkan di luar Yesus Kristus. Namun Tuhan sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas. Banyak orang yang mengakui bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui berbuat baik tanpa harus percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu benar? Kita yang mengetahui kebenaran bahwa keselamatan kita terima bukan dari hasil karya kita, bukan dari hasil perbuatan baik kita kepada orang lain. Walaupun sepanjang hidup kamu berbuat baik tanpa kamu percaya sama Yesus Kristus, apakah kamu selamat? Hal itu tidak menjamin untuk kamu diselamatkan. Namun kita percaya bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita disebut sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kita disebut sebagai keturunan rohani Abraham. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Dan dari firman Tuhan tadi, ketika Tuhan benar-benar mau membawa umatnya Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan mereka. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa di siang hari ada apa yang menuntun mereka? Tiang awan. Dan di malam hari tiang api. Tuhan sendiri yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa mengatakan bahwa lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel yang walaupun putus asa. Dan kita percaya bahwa Allah yang memulai juga yang menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan bukan hanya memulai pekerjaan keselamatan untuk merencanakan keselamatan bagi kita saja. Namun Dia juga menyelesaikannya dengan caranya yang sempurna sampai akhir. Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya supaya kita benar-benar mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Kita mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah benar-benar sesuatu yang sangat besar, kasih yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kita lihat bahwa bangsa Israel berseru kepada Tuhan ketakutan ketika orang-orang Mesir mengejar mereka dari belakang dan di depan mereka ada laut teberau. Namun di situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah tanah yang kering. Mereka berjalan dan hingga pada akhirnya apa? Bangsa Mesir yang tadinya mengikut mereka hilang lenyap. Seperti yang dikatakan oleh Musa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Mesir, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Persoalan, kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, dengan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan melewati semuanya itu. Tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa takut, tanpa putus asa. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dalam hari-hari hidup kita, baik itu dalam proses pembelajaran kita, dalam proses perkuliahan kita, bahkan apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terus memandang keselamatan hanya daripada Tuhan. Dan keselamatan hanya daripada Tuhan itu sendiri yang membawa umatnya bangsa Israel, menyelamatkan mereka, juga menyelamatkan saya dan saudara sampai saat hari ini. Amin. Firman Tuhan tadi bahwa, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mungkin kalau kita berada di posisi bangsa Israel pada waktu itu, memang kita tidak akan percaya, pasti rasa keraguan, rasa keputusasaan itu ada. Bagaimana kita bisa diam saja sedangkan musuh sudah ada, di depan tidak ada jalan keluar. Bagaimana kita hanya bisa diam saja? Tentu kita harus bertindak. Namun di sini Musa menguatkan bangsa Israel bahwa mereka punya Allah yang hidup.
Tuhan, Musa sendiri menguatkan di tengah kesulitan bangsa Israel, di tengah ada pengharapan mereka, keputusasaan mereka kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa diam, berdirilah tetap. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Merupakan firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun kita merasa bahwa tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan lagi untuk saya hidup, untuk melanjutkan hidupku. Percayalah bahwa selalu ada Tuhan yang menolong saya dan saudara. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita meminta kepadanya, firman Tuhan katakan, aku akan menjawabnya. Bahkan hal-hal yang tidak kamu ketahui pun, aku tunjukkan, aku berikan, kata firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap doa-doa kita, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk menjawab setiap doa kita. Dia selalu ada untuk menuntun, menyertai saya dan saudara sampai akhir. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita. Tuhan sendiri yang memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Tuhan menuntun mereka melewati jalan yang sulit, memberikan arah dan kekuatan untuk mereka melewati setiap persoalan dalam kehidupan mereka, melewati padang gurun, melewati laut teberau. Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, tentulah mereka semua mati terbunuh pada waktu itu. Kalau bukan Tuhan yang turun tangan menolong mereka, tentulah mereka tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang turun tangan, tentulah mereka tidak memperoleh keselamatan. Namun Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Tuhan sendiri yang melindungi mereka dari depan belakang. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memelihara mereka. Bahkan sampai akhirnya penyertaan Tuhan itu selalu mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang menuntun hidup saya dan saudara. Di tengah pergumulan, pandanglah Tuhan yang menguatkan kita sebagai umat pilihannya, memberikan kita pertolongan dan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Hal yang tidak pernah kita lupakan bahwa kita punya Tuhan yang menolong saya dan saudara sampai akhir. Amin. Penyertaannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sendiri yang kadang merasa bahwa kayaknya tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa saya menghadapi semua hal ini? Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya pada saat saya minta tolong? Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa saya? Kalau ada Tuhan, kenapa hal ini dan hal itu semua terjadi? Namun kita yang mengetahui kebenaran, kita tahu bahwa waktunya Tuhan tepat. Waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ketika Tuhan menolong saya dan saudara di waktu yang tidak terduga, di waktu kita merasa tidak ada pengharapan lagi, tidak ada kekuatan lagi, tidak ada pertolongan lain lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Di situ Tuhan bukakan jalan, di situ Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan sendiri yang menyertai hidup kita sampai hari ini pun kita ada semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, selalu yang kita ingat adalah pandang Tuhan, lihat keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan yang bekerja sampai saat hari ini dalam kehidupan kita, akan juga bekerja sampai akhir hidup kita. Hal itu yang kita tidak pernah lupakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang menuntun umat pilihannya. Juga menuntun hidup saya dan saudara sampai hari ini. Amin. Dari firman Tuhan malam hari ini. Disempurna daripada firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Juga Tuhan yang berperang bagi kita adalah Tuhan Allah yang hidup. Amin.
Dia yang memulai pekerjaannya juga menyelesaikannya sampai akhir dengan caranya sendiri, dengan cara Tuhan. Saat kita tidak melihat pertolongan, Tuhan yang menolong saya dan saudara. Ketika bangsa Israel mau rasanya sudah mau mati di padang gurun, namun Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan sendiri yang berperang bagi umat pilihannya. Demikian juga kita, di tengah tantangan dan keputusasaan kita, yang kita lihat, yang kita pandang adalah keselamatan dari Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Juga Ia yang memimpin kita dari depan dan melindungi kita dari belakang. Untuk itulah kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir. Karena Ia yang memberikan kita pengharapan. Dan harapan itu ada di dalam Dia, Yesus Kristus yang kita percayai, Yesus Kristus yang kita yakini, Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Itulah yang kita lihat, itulah yang kita pandang, dan itulah yang kita percayai. Amin. Sebagai pemuda-pemudi Tuhan, di tengah keputusasaan kita, di tengah persoalan yang kita hadapi, kita akan selalu ingat pertolonganku dari Tuhan yang memberiku keselamatan, yang menuntunku hari ini, yang menuntunku kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekian dari firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dan ajar kami sebagai pemuda-pemuda Tuhan agar hari-hari hidup kami terus memandang Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami, memampukan kami untuk melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.